Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita buka dengan berdoa. Mulai. Berdoa selesai. Baik, pada pertemuan kali ini bertemu lagi dengan saya, Muhammad Agus Kristianto, akan menjelaskan materi mengenai perkembangan agama Kristen di Indonesia. Materi tersebut yaitu 1. Proses masuknya agama Kristen. 2. Perkembangan agama Kristen di berbagai daerah. 3. Mengapa agama Kristen di Indonesia bagian timur berkembang besar. Yang pertama, masuknya agama Kristen. Misi penyebaran ajaran agama Kristen Katolik yang dilakukan Portugis terbilang cukup signifikan. Namun, setelah Belanda menduduki Maluku pada 1575, kedudukan bangsa Portugis mulai tergeser. Masuknya ajaran Kristen Katolik itu bahkan kekuasaan Portugis diambil alih oleh Belanda pada era VOC, kongsi dagang Hindia Belanda sih pada saat itu. Jadi Belanda datang dengan membawa misi sekaligus misi dagang penyebaran ajaran agama Kristen Protestan pada saat itu di daerah Maluku. Terus adanya ajaran agama baru yang dibawa ini, Belanda melarang keras berbagai kegiatan agama Katolik dan mulai menyebarkan ajaran agama Kristen Protestan anak-anak. Oleh sebab itu, hal ini dilakukan karena para petinggi VOC mayoritas beragama Kristen, sehingga mereka mengganti posisi para imam Katolik. Itu adik-adik. Oke, lanjut ya. Yang kedua, perkembangan agama Kristen di berbagai daerah Indonesia. Dari Malabar itu, agama Kristen menyebar ke berbagai daerah. Pada tahun 660, agama Kristen sudah mulai berkembang di Kedah, yaitu Semenanjung Malaya dan sekitarnya. Jalur inilah yang disebut sebagai jalur penyebaran agama Kristen dari India ke Nusantara. Diberitakan bahwa agama Kristen kemudian mulai tumbuh di Barus, yaitu Vansur. Di daerah ini terdapat gereja yang dikenal dengan Gereja Bunda Maria. Agama ini tumbuh di daerah pantai Semenanjung Malaya dan juga pantai barat di Sumatera. Menganut agama Kristen, hidup di kota-kota pelabuhan sambil beraktivitas sebagai pedagang. Periode berikutnya, penyebaran agama Kristen menjadi lebih intensif seiring dengan datangnya bangsa Portugis di Indonesia pada abad 16. Teman-teman. Jadi ini berkembangnya agama Kristen di Kepulauan Maluku, terutama setelah VOC menguasai Ambon. Pada waktu itu Dene Deling aktif menyebarkan agama baru ini dengan semangat piesisme, tidak jauh dari peran politik, menekan pertobatan orang-orang Kristen. Penyebaran agama Kristen ini juga cukup intensif sih pada saat itu, saat Raffles berkuasa. Agama Katolik dan Kristen berkembang pesat di Indonesia di bagian timur. Agama Katolik juga berkembang di Minahasa setelah Portugis singgah di tempat itu pada abad ke-16. Perkembangan agama Kristen di Indonesia secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu Kristen Katolik dan Kristen Protestan. Terus dipahami ya anak-anak.
seperti halnya agama Hindu, Buddha, dan Islam. Dalam kenyataan agama Kristen, Katolik, dan Protestan berkembang di berbagai daerah. Tuh anak-anak. Lanjut ya. Yang ketiga, mengapa agama Kristen di Indonesia bagian timur berkembang pesat? Penyebaran agama Kristen di Indonesia dipengaruhi oleh letak geografis. Sebagai negara kepulauan dan penjajahan oleh bangsa Barat, mayoritas agama yang berkembang di Indonesia bagian timur adalah Kristen Protestan dan Katolik karena pengaruh penjajahan Belanda dan Portugis. Ketika bangsa Barat melakukan pelayaran samudra, mereka mengaungkan semboyan yaitu 3G, yang berarti gold, glory, dan gospel. Oke, pada tahu belum artinya apa? Gold itu artinya kekayaan, glory itu artinya kejayaan, gospel itu artinya penyebaran agama. Tuh. Jadi gini, periode ini sering disebut the Age of Discovery gitu. Kegiatan penjajahan samudra untuk menemukan dunia baru ini dipelopori oleh orang-orang Portugis dan Spanyol. Jadi dengan motivasi dan semboyan itu, penyebaran agama Katolik tidak dapat terlepas dari kepentingan ekonomi, politik, ya, dan sebagainya ya. Yang penting berkepentingan pada posisi era Portugis itulah dan negara tersebut. Selain itu, alasan agama Kristen berkembang pesat adalah dulunya melalui kawasan belahan timur lah. Jadi pada saat itu Islam tidak dilalui penyebaran agamanya melalui kawasan bagian timur, dan Portugis pun memaksa rakyat untuk memeluk agama Kristen. Oke, baik, sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai.